Tidak henti-hentinya Sales tuh membuat IM baru lagi mengenai literatur Cina. Ya, kali ini tuh dia membuat IM baru dari salah satu literatur Cina atau legenda Cina. Kenalin, namanya adalah Celeste Relentless. Penasaran kayak apa? Langsung aja gue bahas, let's go. Halo guys, balik lagi sama gue Johan dan kali ini gue pengen mereview IM lagi dari brand Celeste yang dimana gue sebelumnya sudah mereview belum lama itu si Bluetooth Beast ya bro ya. Nah kali itu gue pengen review IM dari Celeste lagi ya, namanya itu Relentless, dimana IM ini tuh membahas mengenai literatur Cina atau legenda dari Cina lagi, yang dimana menurut gue ini lebih menarik dan bener-bener mantep banget sumpah. Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas mengenai bagian packagingnya terlebih dahulu. Let's go. Jadi untuk yang pertama gue akan bahas mengenai packagingnya terlebih dahulu ya, dimana untuk packagingnya cantik banget sumpah lo bisa lihat tuh. Ada tulisan Celeste di atasnya dan tulisan Relentless di bagian sampingnya gini bro ya, dan tulisan Cinanya di sini yang apa sih kayak warna silver gitulah. Dimana itu kayak ada burung, yoi burung bangau atau burung apa ya, nanti bakal gue bahas ya bro ya. Dan tentunya di sini juga diinformasikan mengenai config atau konfigurasi dari IM-nya sendiri, di mana dia menggunakan namanya single dynamic driver dan juga 6 balance armature. Dan ya, ini cakep banget untuk box art-nya. Gue suka banget, kayak bener-bener kayak legend gitu ya bro ya, dibandingkan yang Bluetooth Beast itu cuman kayak apa sih, kayak cuman ya warna gitu doang loh. Ini lebih bagus lagi, ada gambar-gambarnya sumpah. Dan sampingnya tentunya kayak ada cuman auto ticket atau barcode di sini tuh lo bisa lihat, dan di sini itu kosong, cuman ada logo dari si salesnya doang. Dan di bagian belakangnya ini ada kisahnya. Nah ini nih. Nah ini bakal gue jelasin, ada kisahnya bro. Jadi kalau Bluetooth Beast itu kan mengenai hewan suci ya bro ya. Nah Relentless ini itu membahas mengenai kayak cerita, jadi ada anak kayaknya dari Yan di Yan ya kan, dari Yan namanya, Yan ya, Yandi ya namanya. Jadi ada anak dari Yandi yang tenggelam gitu di laut Cina, lalu dia tuh berubah jadi burung yang dinamakan Relentless ya bro ya. Ya ini tuh bahasa Inggrisnya sih sumpah keren banget sumpah, dan ya gua kayak lama-lama tuh kayak belajar mengenai apa sih kisah literatur Cina, tau gak sih lama-lama. Gue nge-review tuh dia kayak baca dongeng, tau gak sih bro. Jadi tuh kayak ada anak tenggelam terus berubah gitu. Wah gila, keren banget gak sih tuh. Lo bisa lihat ya, nanti ada kisahnya di sini. Kalau misalnya gue ada salah coba tulis di komentar gitu ya bro ya. Dan di sini gue nggak ngebahas mengenai ceritanya, tapi gue akan membahas mengenai IM-nya, karena kalau gue bahas ceritanya nanti kelamaan ya bro ya. Dan di sini seperti yang gue sudah jelaskan, dia menggunakan single dynamic driver dan juga 6 balance armature. Dan ya di sini tuh lo bisa lihat, oke. Dimana untuk jack-nya itu bisa diganti bro, jadi 3,5 mm dan juga 44 mm. Dan untuk namanya impedansinya dia hanya 27 ohm dengan sensitivity 105 decibel. Dan untuk ya aksesorisnya seperti ini saja, ini nanti bakal gue bahas di dalamnya ya bro ya. Dan untuk bagian dalamnya, ulala, ini yang paling gue suka sebenarnya, dia kayak warna ungu-ungu gitu loh bro tuh boxnya tuh ya. Cakep sumpah, gua nggak bohong. Memang kalau yang sales itu kayak ngasih kesan experience tuh lebih menarik aja kalau menurut gua ya. Dan di dalamnya ini kita disambut tadi seperti yang gue sudah bilang, boxnya warna ungu, dan di dalamnya lagi kita disambut oleh sebenarnya sini ada IM-nya nih. Tapi gua nggak ambil ya bro, jadi IM-nya langsung gua pasang di sini, di mana di sini tuh dalam case-nya di sini tuh sudah ada namanya IM-nya sendiri ya tuh. Dan sudah terpasang, yang gue udah pasang sama namanya kabelnya. Dan untuk kabelnya di sini gue pakai yang 3,5 mm dan dia sudah mendapat namanya plug ya, plug yang 44 mm seperti ini bro ya. Dan tentunya sudah dapat namanya penutup jack 3,5 sama 44 itu dapat ya bro ya. Jadi nggak usah khawatir bro. Dan di dalamnya lagi kita ini disambut oleh banyak banget sumpah. Yang pertama sama kayak Bluetooth Beast, kita disambut kayak sejenis kayak apa sih, aksesoris kecil gitu, yang di sini tuh gambarnya si Relentless-nya bro ya, tapi di sini masih di plastik dan silika gel tentunya. Dan dalamnya lagi kita dapat kayak pembersih IM-nya sendiri, yang tentunya di sini sudah ada magnetnya tuh, dimana ini bisa pasang di sini ya kan. Dan tentunya kita dapat namanya bermacam-macam ear tips. Nah ini tuh kayak gokil ya bro sebenarnya bro ya, untuk yang macam-macam ear tips ya bro.
Jadi untuk ear tipsnya ini ya, ini tuh dia nggak cuma satu tapi dia ada 3, dimana yang satunya ini tuh yang memory foam ya bro ya. Nah ini memory foam, oke. Ini memory foam, yang satu whiteboard, yang satu yang normal yang biasa ya bro ya. Jadi dia nggak cuma satu bro, tapi ada namanya 3 ya bro ya. Dan buku ya seperti itu doang sih cuy. Nah itu sebenarnya kayak mengenai apanya ya, kayak mengenai asal mula kenapa IM ini tuh dinamain Relentless, lalu desainnya kayak gimana, tuning konsepnya kayak gimana, dan konfigurasinya kayak gimana. Jadi kayak dijelaskan dalam satu buku ini, keren banget sumpah. Jadi kayak menjelaskan secara rinci gitu dari si salesnya sendiri. Dan oke, seperti itu untuk lengkapannya, nggak ada apa-apa lagi. Dan case-nya seperti ini dengan tulisan sales ya bro ya. Untuk kelengkapan, untuk bagian packaging ini gue cukup suka, keren ya, dan cukup menarik banget sumpah. Walaupun memang harga yang diberikan ini ya nanti kan gue beritahukan di akhir ya, tapi ini juga udah cukup oke loh menurut gue, kayak dikasih aksesoris, 3 pasang ear tips, box art yang cakep, dan juga memiliki kelengkapan yang cukup oke. Untuk namanya packaging di sini bisa gue kasih skor nilai 9 dari 10. Dan next gue bakal membahas mengenai design and build quality. Let's go. Oke, untuk desain and build quality di sini gue akan membahas mengenai namanya desain terlebih dahulu ya bro ya. Untuk desainnya di sini tuh dia menggunakan namanya universal IM, di mana di sini ya karena dia menggunakan single DD dan 6BA, dia di sini ada cukup besar ya bro ya, atau ada bongsor. Tapi yang paling gue suka adalah di bagian facepadnya yang kayak laut ya bro ya. Lu bisa lihat bentukannya ini kayak laut, atau kayak ya tadi dijelaskan, jadi ada anak kecemplung di laut ya, kecemplung. Jadi ada anak yang tenggelam di laut gitu ya bro. Jadi kayak menjelaskan sini tuh kayak laut ya gitu ya bro ya. Keren menurut gua, sumpah. Dan tentunya dia full resin sampai ke bagian nozzle-nya dia full semuanya tanpa dipisah ya bro ya. Jadi kadang-kadang tuh ada yang dipisah, ada yang full resin gitu, macam-macam bro. Dan ya seperti itu. Ntar gue pasang terlebih dahulu. Dan tentunya di sini tuh dia menggunakan namanya untuk konektornya adalah dual pin 0,78 mm ya bro ya. Di sini keren juga tuh, 0,78 mm, dan iya seperti itu. Tapi yang kada gue kurang cukup suka mungkin adalah di bagian dia punya coating, yang dimana tuh dia di sini tuh memakai namanya bahan 3D printed resin, yang dimana tentunya ini tanpa coating doff. Alhasil jeplak banget sih di jari gua, atau ya nanti kalau ada minyak mungkin kayak ada tanda-tandanya lah gitu. Jadi kayak kurang menarik ya, jadinya kayak lebih cepat kotor aja seperti itu. Nah ya untuk bagian dia punya kabel ini gue juga cukup suka ya. Untuk bagian dia punya kabel di sini tuh dia memakai namanya 5N copper and silver plating 8 braid. Dan untuk splitter dan housing konektornya ini ya kan, housing konektor, splitter, bagian dia punya konektor bagian sininya juga itu dia bahannya metal ya bro. Jadi kayak bener-bener solid dan bagus sekali sumpah. Dan yang paling gue suka sebenarnya adalah di bagian dia punya modular. Ini modularnya sangat-sangat menarik dan memang harus banyak dicontoh oleh banyak brand sebenarnya. Dimana kalau beberapa brand itu kan biasanya kalau modular itu ditarik ya bro ya, ditarik di bagian tengah-tengah, di bagian tengah sini antara housing dengan si jacknya ditarik dan baru kecopot gitu ya. Yang dimana itu mengakibatkan banyak konektor yang tidak awet karena disering cepat copot atau sengaja nggak copot ataupun bisa penyok segala macam ya bro ya. Tapi si namanya sales ini tuh memberikan kesannya unik untuk bagian modular ya, dimana untuk modular itu lo harus putar terlebih dahulu, lo punya konektor, dan baru bisa lo lepas ya bro ya, seperti ini. Dan ini tuh nggak sembarangan, ini tuh ada kayak jendolan kecil kalau lo bisa di sini, dan di sini tuh lo harus pasin bagian antara jendolannya dengan namanya konektor ya bro. Jadi biar nggak salah posisi antara yang kanan dan kirinya, atau ground dan juga namanya ininya ya, titiknya lah intinya. Dan kalau pas pasang ini tuh jadi lebih awet ya bro. Biasanya kan kalau yang konektor biasa kan dicopot seperti ini ya bro ya.
Nah, kalau si Relentless itu enggak bro ya. Jadi dicopot bagian dia punya jacket terlebih dahulu, baru namanya putar bagian lo punya housing. Yang dimana ini tuh bikin housing jadi yang dimana itu bisa bikin jacknya jadi lebih kuat ya bro itu. Jadi dia tuh nggak bakal copot bro. Jadi ini adalah salah satu hal yang harus ditiru mungkin oleh beberapa brand. Yang dimana kalau membuat nge-make konektor itu seperti ini harusnya bro. Jadi lebih awet dan lebih bagus kalau menurut gua. Ya, ini gue cukup suka untuk dia punya konektor ya bro ya. Walaupun memang kelemahannya itu adalah di bagian dia punya pemilihan coating ataupun bahan 3D resin yang nggak laminating atau pakein namanya mungkin doff coating gitu, jadi nggak pakai sidik jari yang nggak bikin cepet kotor lah. Tapi overall untuk namanya bahan dan build quality gini tuh desain build quality-nya gue cukup suka dan bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10. Dan next gue akan membahas mengenai fitting. Let's go. Dan untuk bagian fitting, untuk ukuran kuping gua itu adalah medium ya bro ya. Dan ya lo bisa lihat untuk bagian gua punya namanya Dan lo bisa lihat untuk kuping gua ukuran medium itu seperti ini ya bro ya. Jadi tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil gitu ya bro. Jadi kayak sedang aja sebenarnya. Dan yang paling gue suka adalah pas saat gua pakai untuk CM ini tuh. Nah, ini BTW gue pakai eartips bawaannya dari dia yang ukuran M ya bro ya. Nah, oke. Lo bisa lihat walaupun dia memakai namanya single DD dan juga 6BA, tapi untuk dia punya fitting gue cukup kaget ya bro ya. Karena walaupun dia cukup besar, tapi pas masuk kuping gue itu nggak sampai ngedorong kuping gue. Nggak sampai ngedorong gue punya lubang kuping ataupun gue punya tulang kuping sini bro. Jadi nggak mendorong dan ya dia kesana kayak pas dan nyaman aja gitu. Beda kalau sama beberapa brand IM yang dimana tuh dia rada menonjolkan atau rada nusuk di bagian dia punya sela untuk masuk ke lubang kupingnya gitu ya, ataupun ngedorong dia punya sini nih. Jadi bagian V-nya ini atau bagian dia punya sisi sini itu agak lebih ngedorong gitu. Nah itu yang kadang-kadang bikin fitting nggak nyaman bro. Dan ya ini seperti ini tuh lo bisa lihat. Jadi pas dan enak banget sumpah. Jadi kayak ya udah tuh pakainya lebih enak dan lebih santai sumpah. Dan untuk bagian fitting di sini gue bisa pakai lama dan tidak ada masalah. Dan untuk sealing ini juga benar-benar enak, kedap dan juga dapat gitu ya kedapannya. Dan untuk bagian fitting di sini bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai sound quality. Let's go. Untuk namanya suara di sini tuh waktu pas gua tes dulu ya, waktu pas gua tes awal-awal sebelum gua membuat skrip mengenai si Relentless ini, itu gua menggunakan namanya LG V60 gua yang gua pakai untuk kamera ini sih. Jadi gua pakai LG V60 di mana gua dengarkan beberapa genre lagu tentunya pop, EDM, dangdut, metal juga vokalan. Yang dimana gue bisa ambil kesimpulan kalau IM ini tuh arahnya adalah slightly V-shape ya, atau bisa dibilang juga sedikit terhadap V-shape ya bro ya. Kenapa? Karena untuk sisi low-nya ini yang pertama dia itu lebih ke arah yang mid bass ya bro ya. Jadi nggak over low atau bass yang sangat besar dalam deep gitu enggak ya bro ya. Tapi dia punya texturing atau hantaman dari dentuman dari low-nya ini tuh bener-bener mantep banget. Jadi kayak dapet gitu loh. Jadi untuk bagian dia punya single DD-nya itu dimaksimalkan dengan cukup baik kalau menurut gua ya. Walaupun memang dia punya namanya ya karena IM ini tidak terlalu wow banget, tapi maksud gua harganya ya. Tapi maksud gua dengan harga yang diberikan ini memiliki sisi low yang cukup rapi dan juga cukup baik menurut gua. Yang dimana untuk bagian low-nya ini tuh nggak berlebihan tapi nggak tipis juga. Jadi kayak bukan arah yang santai ya bro ya, atau yang bass mode gitu, nggak. Dia lebih agak dalam atau lebih agak hantam, tapi nggak sampai namanya over gitu bro. Dan untuk bagian low ini bisa gue kasih skor nilai 8 per 10. Sumpah gue nggak bohong, ini bagian low-nya mantep sih. Lo harus coba untuk namanya si Relentless ini kalau lu ada ketemu namanya temen lu atau namanya kenalan yang punya si Relentless ini. Dan lanjut ke bagian mid. Nah ini midnya sebenarnya ya seperti yang gue sudah bilang ya, dia ada slightly V-shape. Jadi dimana untuk bagian midnya ini tuh ada sedikit mundur ya bro ya. Jadi bagi gue sendiri untuk dia punya suara, makanya kenapa gue bilang slightly V-shape, karena untuk bagian midnya ini tuh sebenarnya tidak terlalu mundur, tapi sedikit rada mundur bro. Mungkin kalau
bisa dijelaskan. Jadi kayak penyanyi ada di depan, biasanya kalau V-shape itu kan penyanyinya ada tiga langkah lah, 3 langkah di belakang gitu ya, jauh gitu kan. Nah ini mungkin ada di 1 atau 2 langkah di belakang mic-nya, seperti itulah bro ya, kalau bisa di kronologikan lah seperti itu. Dan untuk mic-nya ini apakah aneh? Menurut gua malah menurut gua enggak ya bro ya. Malah di beberapa lagu itu bagian mic-nya itu rada sedikit sibilous dan juga rada sedikit shouty ya bro ya. Jadi kayak bagian upper mic-nya itu kayak lebih agak sedikit nyerang di beberapa lagu kalau menurut gua ya. Kayak beberapa lagu yang gua dengarkan itu dia rada sedikit nyerang sedikit lah. Tapi tidak sampai dia tuh bikin kuping sakit ataupun aneh lah intinya midnya. Jadi untuk mid ini ya gue bisa kasih skor nilai 7/10. Ya untuk bagian mid ini sih cakep sebenarnya. Jadi kayak intonasinya itu jelas tapi sedikit rada mundur aja gitu ya bro ya. Dan selanjutnya adalah bagian high. Nah untuk bagian high-nya ini tuh sebenarnya lebih ke arah main star-nya atau lagi bagian utamanya sebenarnya. Jadi untuk high-nya ini itu dia area sparkling ya kan ya, enak walaupun memang di beberapa nada itu rada sedikit nusuk mungkin untuk beberapa orang ya bro ya. Mungkin ada yang bilang ini nggak nusuk, tapi ya untuk ukuran kuping gua ya ini rada sedikit nusuk lah seperti itu. Tapi bukan berarti ini pedes ya bro ya, enggak bro, ini menurut gua pribadi kalau ya bagi gua sendiri gua bisa tolerasiin lah untuk namanya bagian high-nya ini. Jadi tidak terlalu pedas tapi sedikit rada menusuk aja seperti itu. Dan untuk bagian high-nya itu sebenarnya juga rada sedikit rada nanggung. Jadi untuk bagian high dia punya ekor itu kayak ting panjang gitu kan. Itu sebenarnya cakep tapi rada mungkin rada sedikit kurang panjang aja. Jadi kayak ting udah di sini tuh lepas terus jadi kayak hilang gitu ya untuk bagian high-nya. Dan untuk bagian high-nya ini ya sesuai seperti yang gue bilang dia main star-nya dan bisa gue kasih skor nilai ya 8,5 dari 10. Dan next gue bakal membahas mengenai teknikal. Untuk teknikal di sini sebenarnya gue cukup kaget ya bro ya, karena staging dari IM ini tuh lega sweat. Jadi si Helens ini tuh kayak bener-bener kayak lega, sumpah ini kayak bener-bener kayak di laut tengah lega banget sumpah, Jadi bagian stagingnya ini tuh lega ya karena depth-nya dapet dan untuk sisi detailnya juga cukup baik walaupun memang tidak ya untuk bagian teknisnya tidak bisa dibandingkan dengan yang puluhan juta lah bro ya. Tapi untuk bagian teknisnya ini juga menurut gue cukup oke ya dengan harga yang diberikan. Ya walaupun memang ada kelemahannya, dimana untuk kelemahannya itu menurut gue adalah untuk layernya ini tuh masih kurang aja sih. Detailnya cukup baik, tapi layernya ini atau penataan setiap instrumental atau setiap not atau nada gitu rada kurang gitulah. Jadi masih rada kalau misalnya dengerin lagu yang cukup banyak gitu ya bro ya, dia rada sedikit numpuk jadinya nggak ke arah lah seperti itu. Tapi bukan gue bilang kalau bagian teknikal ini jelek banget ya bro ya, enggak ya bro ya. Tapi menurut gue dengan harga yang diberikan ya mungkin harusnya bisa lebih di improve lah seperti itu. Dan untuk bagian teknikal di sini bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan next untuk bagian namanya harga. Harga untuk namanya IM ini kalau di Indo tuh gua nggak tahu pastinya bro karena nggak ada yang jual kayaknya sumpah. Ya gua nggak tahu ada yang jual atau udah habis apa gimana, tapi menurut gua ini belum ada yang jual karena ini IM yang cukup baru ya bro ya. Dan ya untuk bagian harga dari IM ini tuh dihargai dengan harga 169,99 US dollar atau sekitar 2,8 sampai 2,9 jutaan. Dengan harga under 3 juta, apakah IM ini menurut gua rada susah dilawan? Menurut gua bisa dibilang iya, tapi bisa dibilang juga enggak bro ya. Mungkin ini lebih ke selera sebenarnya. Dan ya menurut gua sendiri untuk bagian packagingnya ini menjadi salah satu yang utama yang dimana untuk budget 2 jutaan ini salah satu yang cukup oke kalau menurut gua. Dan seperti itu saja untuk bagian sound quality juga sebenarnya balik ke selera sih bro. Jadi ada beberapa orang yang memang suka V-shape, ada beberapa orang yang suka bright, ada beberapa orang yang suka namanya smooth, ada yang beberapa suka yang natural, ada yang suka vocal over. Jadi banyak banget untuk namanya selera. Jadi gua nggak bisa ambil keputusan apakah IM ini tuh sangat baik atau tidak. Tapi kalau untuk bagian teknikalitas, dia untuk under 3 juta menurut gua mungkin bisa lebih di-improve aja sih bro. Dan ya itu aja, dan thank you banget untuk Om Sebastian dari Soundility yang udah kasih icip gua barang ini. And gua mohon untuk jangan lupa di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye. Wush.